Sahabat Bapak Ibu yang terkasih, ya, New Chapter Message hari ini Selasa 6 Juni 2023 berjudul Tingkat Kedewasaan. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-19, sahabat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Sahabat Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus yang mengalami yang namanya pertumbuhan. Tak ada orang tua di dunia ini yang mau melihat anaknya tidak bertumbuh. Sama halnya kita orang tua mau melihat anak kita bertumbuh. Dari bayi kemudian menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dan seterusnya. Seiring bertambahnya usia tentu diiringi juga dengan bertambahnya tanggung jawab dan tingkat kedewasaan. Saya teringat pada waktu juga sekolah, ya, kita tidak mau hanya terus-terusan di kelas 1 SD. Tentunya kita mau naik kelas. Itu menandakan apa? Itu menandakan kita harus bertumbuh. Mau tidak mau dalam setiap kelas demi kelas yang kita jalani, senantiasa membawa kita untuk terus agar kita dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dan tentu harapan juga ekspektasi dari guru-guru agar kita bisa naik kelas. Nggak mau, guru-guru nggak mau juga murid-muridnya itu selalu tinggal kelas. Bahasanya tinggal kelas. Maunya tentu harus naik kelas. Ya, itu gambaran-gambaran di mana kita harus bertumbuh, ya, agar kita dapat memiliki tingkat kedewasaan yang terus naik-naik dan sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki dalam diri kita. Nah, sahabat Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, dalam diri kita juga disematkan juga gelar sebagai anak Allah. Maka konsekuensinya Bapak juga menginginkan kita bertumbuh dewasa. Sehingga Bapak pasti akan mendidik kita guna mendewasakan kita. Roh Kudus, ya, guru agung kita. Justru itu tadi waktu doa, ya, kita seringkali mengabaikan Roh Kudus. Jujur sahabat Bapak Ibu. Kita nanti kalau perlu sesuatu, kalau ada apa baru Roh Kudus. Kayak Roh Kudus itu memang betul-betul jadi tiga pribadi yang ketiga. Anggap ya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sayang, maksudnya nggak enak. Jadi orang ketiga, gitu. Kan begitu. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Artinya kayak prioritas itu Roh Kudus tidak prioritas. Padahal Allah Tritunggal ini sama prioritas ya dalam kehidupan kita. Nah, saat Yesus naik ke surga, ya, Yesus kan meninggalkan bagi kita penolong yang sama kapasitas dengan Tuhan Yesus. Nah, kita harus hormati pribadi Roh Kudus. Bukan kita memanfaatkan dia, memperalat dia, tapi kita juga harus dapat menjalin komunikasi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini guru agung kita. Dia mendewasakan kita. Yesus naik ke surga, physically tidak ada, tetapi dikirimkan Roh Kudus bagi pribadi lepas pribadi kita. Ini yang lebih luar biasa. Roh Kudus ada dalam diri pribadi lepas pribadi kita yang percaya dan mau rela untuk dibentuk. Nah, maka Roh Kudus akan menuntun kita, mendewasakan kita sebagai guru agung kita. Nah, sahabat Bapak Ibu, kita bisa belajar dari murid-murid Kristus, sahabat Bapak Ibu yang senantiasa memiliki gairah untuk bertumbuh, dan hal tersebut nyata saat salah satu dari mereka, maksudnya salah satunya, sahabat Bapak Ibu, di mana menunjukkan gairah murid-murid Yesus untuk bertumbuh, yaitu yang mereka lakukan dalam kesendirian mereka dengan Yesus, mereka menjalin komunikasi yang intens. Ya, karena menyadari mereka perlu Yesus. Dan saat itu pula Yesus selalu terbuka dengan murid-muridnya. Karena Yesus menyadari bahwa dirinya itu diutus Bapa salah satunya untuk memperlengkapi, mendewasakan murid-muridnya. Dalam kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, terus murid-muridnya ini didewasakan, diperlengkapi oleh Yesus. Sejatinya kita juga saat ini harus dapat memiliki gairah yang sama. Ya. Sama dengan murid-murid Yesus yang rindu terus bertumbuh. Rindu terus bertumbuh, rindu terus menerima proses didikan yang tentunya akan mendewasakan, memperlengkapi kita agar dapat semakin mengerti kehendak Bapa dan kita berjuang untuk melakukannya. Kita kan seringkali bilang, Tuhan, apa aku lakukan kiranya Engkau bisa nikmati. Ya mungkin kita bisa merubah ya agar iman kita juga bisa bertumbuh. Tuhan, apa yang Engkau mau sih untuk Engkau bisa nikmati hidupku, itu kiranya dapat aku mau lakukan. Gitu. Karena mindsetnya kalau misalnya Tuhan,
Kiranya apa yang aku lakukan itu dapat menyenangkanmu, seakan-akan kita maksakan Tuhan. Semua yang kita lakukan agar dinikmati oleh Tuhan. Tetapi kalau misalnya Tuhan, nyatakan apa yang Engkau mau agar kami lakukan, itu kami mau lakukan. Nah itu seakan-akan kita bermohon agar kita dapat tahu sebetulnya apa yang Tuhan bisa nikmati dalam diri kita. Nah itu kita berjuang untuk melakukan. Ya sahabat Bapak Ibu. Dan sahabat Bapak Ibu, bila kita memiliki rasa haus dan lapar untuk mengalami tingkat kedewasaan yang Tuhan inginkan dalam diri kita, Roh Kudus pasti akan tuntun. Roh Kudus akan pimpin kita. Tapi tentunya kita harus memiliki rasa haus dan lapar. Rasa haus dan lapar ini bukan hanya sekedar perkataan, aku haus, aku lapar, bukan. Melainkan ada tindakan untuk mencari Tuhan. Jadi rasa haus dan lapar bukan kayak pengemis di pinggir jalan, aku lapar, aku enggak. Melainkan berjuang. Ya karena haus dan lapar berjuang, cari kebenaran. Belajar, baca Alkitab. Nah, doa, komunikasi dengan Roh Kudus. Nah, jangan nanti kita selalu cari Tuhan, ya, memperalat Tuhan di saat kita dalam keadaan terdesak. Jahat kita sahabat Bapak Ibu. Sedangkan ada satu hal yang Tuhan rindukan, di mana Tuhan mau mendidik kita. Ya, Roh Kudus mau menuntun kita. Untuk itu, ya sahabat Bapak Ibu, mari kita belajar bersama untuk menghampiri Roh Kudus. Ya. Untuk menghampiri Roh Kudus sahabat Bapak Ibu. Bukan rokok kudus ya. Bertobat. Ya. Menghampiri Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Amin. Kebenaran firman Tuhan.